Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, siapa manusia pertama yang mengajarkan cara menulis? Siapa yang pertama kali menjahit pakaian? Siapa pula yang memperkenalkan konsep ilmu hitung dan bintang kepada umat manusia? Banyak dari kita mengenal kisah Nabi Nuh dengan bahteranya, Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya, atau Nabi Ibrahim dengan kisah pengorbanan luar biasanya. Tapi hari ini, kita akan menyelami kisah dari seorang nabi yang sering kali terlupakan. Dialah Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang memiliki kedekatan luar biasa dengan ilmu, amal, dan bahkan malaikat. Beliau hidup di masa yang sangat jauh dari peradaban modern, tapi justru menjadi pelopor banyak hal yang kini menjadi dasar kehidupan kita, seperti tulisan, ilmu falak, teknologi dasar, dan bahkan kedisiplinan. Kisah Nabi Idris bukan kisah peperangan, bukan pula kisah yang dipenuhi konflik dramatis antar umat. Tapi kisah beliau adalah cerminan dari keteguhan, kerja keras, keilmuan, dan ketakwaan yang tenang namun mendalam. Dan yang paling mencengangkan, Allah mengangkat Nabi Idris ke langit, sebuah penghormatan luar biasa yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Mari kita renungi bersama kisah seorang nabi yang jejaknya tak banyak terdengar, namun maknanya begitu dalam. Inilah kisah Nabi Idris alaihi salam. Sudahkah kita mengenal siapa Nabi Idris alaihi salam? Dia bukan nabi yang banyak disebut di media atau buku pelajaran. Namun jejaknya begitu dalam, begitu awal, dan begitu besar perannya dalam membentuk peradaban manusia. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia adalah anak dari Yarid bin Mahalail dan merupakan cicit Nabi Syed alaihi salam, putra yang Allah pilih untuk melanjutkan risalah setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Nama asli Nabi Idris adalah Akhnuh, yang dalam bahasa Ibrani kuno berarti orang yang berilmu atau tekun belajar. Dalam bahasa Arab, ia disebut Idris karena ia dikenal sebagai nabi yang banyak darasa, yaitu membaca, menelaah, dan mempelajari ilmu. Maka dari itu, namanya pun menjadi simbol dari ilmu dan kebijaksanaan. Ia lahir dan tumbuh di masa yang jauh sebelum banjir besar Nabi Nuh alaihissalam. Umat manusia saat itu belum mengenal peradaban seperti sekarang. Mereka hidup sederhana, namun mulai melupakan ajaran tauhid dari Nabi Adam alaihissalam. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan Qabil yang mewarisi kecenderungan terhadap kekerasan, kezoliman, dan penyimpangan. Namun di tengah kegelapan itu, lahirlah Idris, seorang pemuda yang cerdas, soleh, dan sangat mencintai kebenaran. Sejak kecil, Idris dikenal tidak seperti anak-anak lain. Ia tidak suka bermain berlebihan, ia lebih senang merenung, membaca tanda-tanda alam, dan belajar dari orang tuanya serta para ulama warisan Nabi Adam dan Syed. Ketika mencapai usia dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi untuk membimbing umat manusia kembali ke jalan tauhid. Al-Quran menyebutnya nama Idris dalam dua tempat. Salah satunya dalam surah Maryam ayat 56-57. Dalam bunyinya yaitu, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Bayangkan, hanya sedikit nabi yang disebut langsung dalam Al-Quran, dan Idris termasuk di antaranya. Allah memujinya sebagai Siddiq, orang yang sangat jujur dan teguh di atas kebenaran. Dan lebih dari itu, Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Itulah sekilas tentang siapa Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang tenang, penuh ilmu, dan menjadi pionir peradaban. Namun perjalanan beliau tidak berhenti di situ saja. Apa saja keistimewaan Nabi Idris, bagaimana beliau menjalankan dakwah di tengah umat yang membangkang, dan bagaimana akhirnya Allah mengangkatnya ke langit. Selanjutnya di sini ada keistimewaan Nabi Idris alaihi salam. Mereka yang hidup setelahnya mewarisi ilmunya, tapi tak banyak yang tahu bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah pelopor banyak hal yang hari ini kita anggap biasa. Kalau kita bisa membaca dan menulis hari ini, maka ada jejak Idris di dalamnya. Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena. Sebelum Idris, umat manusia hanya mengandalkan hafalan dan tradisi lisan. Tapi melalui bimbingan Allah, Idris memperkenalkan cara merekam ilmu, pemikiran, dan sejarah dalam bentuk tulisan. Inilah mengapa sebagian sejarawan menyebutnya sebagai bapak peradaban tertulis. Tidak hanya itu,
Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang menjahit pakaian dari kain, bukan hanya menggunakan kulit hewan seperti generasi sebelumnya. Orang pertama yang memperkenalkan ilmu falak atau ilmu perbintangan, mengamati pergerakan bulan dan bintang untuk memahami waktu dan musim. Orang pertama yang memperkenalkan matematika dasar seperti berhitung, pembagian waktu, dan ukuran. Orang pertama juga yang pandai menggunakan alat untuk bekerja seperti kapak dan gergaji. Bayangkan, semua itu terjadi jauh sebelum dunia mengenal kata peradaban. Di saat dunia masih sunyi dari ilmu dan alat, Nabi Idris adalah cahaya yang menyinari langkah manusia menuju kemajuan. Ia bukan hanya nabi yang menyampaikan wahyu, tapi juga guru besar pertama umat manusia. Keistimewaan Nabi Idris tidak hanya terletak pada intelektualitasnya. Beliau juga adalah seorang abid, ahli ibadah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam tidak pernah lelah beribadah kepada Allah. Siang dan malam selalu beribadah. Amalnya konsisten, ilmunya mendalam, ibadahnya tulus, dan akhlaknya agung. Dan inilah yang menjadikannya sangat dicintai oleh malaikat. Malaikat-malaikat Allah seringkali turun untuk menyampaikan salam dan berdialog dengannya. Bahkan ada satu malaikat yang sangat terkesan dengan Nabi Idris. Ia memohon kepada Allah untuk diizinkan membawa Idris naik ke langit. Sebuah keistimewaan yang hanya diberikan kepada sedikit manusia terpilih. Nabi Idris tidak naik ke langit karena ingin sombong, tapi karena Allah melihat ketulusannya, keilmuannya, dan cinta yang dalam kepadanya. Keistimewaan Idris bukan pada kekuatan fisik atau keajaiban besar, tapi pada kecintaan terhadap ilmu, keikhlasan dalam amal, dan keteguhan dalam ibadah. Lalu bagaimana kisah Nabi Idris saat bertemu malaikat maut, dan apa yang sebenarnya terjadi ketika beliau diangkat ke langit? Yuk pantengin terus kisah yang akan selanjutnya diceritakan, yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya jika Allah mengangkat seseorang manusia? Bukan hanya derajatnya, tapi benar-benar mengangkatnya ke langit. Inilah kisah luar biasa yang hanya terjadi pada sedikit manusia pilihan. Salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam. Hari itu, Nabi Idris seperti biasa duduk bermunajat. Ia berbicara dengan Allah melalui doanya yang dalam. Ia bukan meminta dunia, ia hanya memohon agar bisa menambah amal kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum ajal tiba. Dan tahukah kamu, Allah mengabulkan permintaan itu dengan cara yang sangat tak terduga. Allah mengutus malaikat Israil, sang pencabut nyawa, untuk menemui Idris. Tapi bukan untuk mencabut nyawanya saat itu, justru sebaliknya. Allah memerintahkan Israil untuk menemani Idris dalam perjalanan ke langit, naik dari langit ke langit. Nabi Idris alaihissalam naik ke langit melalui tingkatan demi tingkatan bersama malaikat maut itu sendiri. Ini bukan mimpi, ini nyata, ini terjadi atas izin Allah. Langit demi langit mereka lewati. Di setiap langit, Idris melihat hal-hal yang tak pernah dibayangkan manusia. Para malaikat yang bertasbih tanpa lelah, dunia ruh yang damai, dan keagungan penciptaan Allah yang begitu luas. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa saat beliau melakukan Isra Mi'raj dan naik ke langit, beliau bertemu Nabi Idris di langit keempat. Itu artinya Idris masih hidup di alam langit saat itu. Dia angkat, bukan wafat di bumi seperti manusia lainnya. Lalu, pada satu titik di langit keempat itu, Idris bertanya kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat maut, apakah engkau dapat mencabut nyawaku di sini, di tempat ini?" Malaikat Israil menjawab, "Aku heran, karena saat Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu, Ia sudah memberitahu bahwa tempatmu wafat adalah di langit keempat. Dan sekarang kita sudah sampai di sini." Maka malaikat Israil pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, bukan di bumi, tapi di langit keempat, tempat yang tinggi, sebagaimana firman Allah. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Apakah kamu tahu apa arti sebenarnya dari diangkat ke tempat yang tinggi? Ini bukan hanya tentang lokasi, tapi tentang kedudukan di sisi Allah, tentang derajat seorang hamba yang dicintai, dihormati, dan dijaga, bahkan ajalnya pun dimuliakan, di langit bukan di tanah. Itulah akhir perjalanan dunia Nabi Idris alaihissalam, tapi bukan akhir dari ilmunya, karena warisan Idris bukan sekedar sejarah, tapi peradaban. Dan pelajaran paling besar darinya adalah satu, ilmu itu cahaya, dan amal adalah jalan menuju langit. Lalu di sini ada warisan dan hikmah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam telah wafat, tapi warisannya belum mati. Bahkan hingga hari ini kita masih merasakan pengaruh dari perjuangannya.
Idris tidak meninggalkan harta, tidak membangun istana, tapi beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ilmu. Ilmu yang mengubah manusia dari makhluk yang hanya mengikuti naluri menjadi makhluk beradab. Ilmu yang menjadikan manusia bukan hanya hidup, tapi bermakna. Di sini ada warisannya, yaitu pertama, warisan ilmu tulisan dan pendidikan. Nabi Idris dikenal sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena. Sebelumnya, manusia hanya menyampaikan pengetahuan secara lisan. Tapi Nabi Idris, atas ilham dari Allah, memperkenalkan tulisan sebagai media transfer ilmu lintas zaman. Hari ini, kita bisa membaca Al-Quran, buku-buku tafsir, hadis, hingga ilmu dunia. Itu semua adalah lanjutan dari warisan Idris, yaitu literasi. Tanpa tulisan, sejarah hilang. Tanpa tulisan, ilmu terputus. Tanpa tulisan pun, peradaban tidak akan pernah lahir. Bayangkan, setiap kali kita belajar membaca, setiap kali kita menulis sesuatu yang bermanfaat, ada jejak pahala yang terus mengalir ke Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, warisan kreativitas dan produktivitas. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang menjahit pakaian dari kain. Ia tidak puas dengan apa yang ada. Ia berpikir, merenung, lalu mencipta. Sikap ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi hamba Allah itu bukan pasif dan hanya menunggu, tapi aktif, kreatif, dan produktif. Idris tidak hanya beribadah di atas sejadah, ia juga berkarya di ladang kehidupan. Bekerja, mencipta, mengembangkan teknologi, semuanya bagian dari ibadah. Jika diniatkan karena Allah, Idris mengajarkan bahwa iman dan ilmu tidak boleh dipisahkan dari amal. Lalu yang ketiga, warisan tentang waktu dan disiplin. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menghitung waktu dan mempelajari pergerakan bintang. Ia sadar bahwa waktu adalah anugerah terbesar, dan jika tidak digunakan dengan baik, waktu adalah bencana yang sunyi. Waktu ibarat pedang, jika tidak kau manfaatkan, ia akan menebasmu. Hari ini, kita punya jam, kalender, dan sistem manajemen waktu. Tapi, sudahkah kita benar-benar menghargai waktu seperti Idris menghargainya? Beliau berdoa agar hidupnya diperpanjang. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk memperbanyak amal. Hari ini, kita diberi waktu, tapi sering kita sia-siakan untuk hal-hal yang jauh dari tujuan hidup. Lalu yang keempat, hikmah spiritual, keikhlasan, dan amal yang konsisten. Nabi Idris bukan nabi dengan mukjizat besar yang mengguncang bumi seperti Musa atau Isa, tapi Allah meninggikan derajatnya karena keikhlasan dan konsistensinya dalam beramal. Ia tidak perlu panggung besar untuk menjadi besar, ia tidak mencari pengakuan, tapi keridhaan Allah. Di dunia yang serba cepat ini, kita mudah terjebak ingin dikenal, viral, dipuji. Tapi Idris mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari pengakuan manusia, tapi dari penilaian Allah itu sendiri. Wahai sahabat, jika Nabi Idris bisa menjadi mulia tanpa harta, tanpa kekuasaan, tanpa popularitas, maka kita pun bisa. Asalkan kita meneladani iman, ilmu, dan amalnya. Menjadi seperti Idris bukan berarti naik ke langit, tapi menjadikan hidup kita naik derajat. Dengan menulis kebaikan, menjahit manfaat, dan menghitung waktu dengan amal. Mari kita terus menulis, terus belajar, dan terus menebar manfaat. Karena siapa tahu, lewat secuil amal sederhana, kita bisa ikut diangkat ke tempat yang tinggi seperti Nabi Idris. Jika kamu merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari bantu sebarkan kisah para nabi, karena mengenal mereka adalah jalan untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Saya Faqih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.